Nama Verrel Prayoga kembali jadi perbincangan nasional. Bukan karena lagu atau panggung megah, tapi karena sebuah polemik yang menyeret masa depan penyanyi cilik yang dulu dielu-elukan. Kali ini, sorotan publik berubah menjadi kekhawatiran serius. Hingga Komnas Perlindungan Anak resmi turun tangan. Polemik ini mencuat setelah pernyataan ayah Verrel ramai dibahas dan diperkuat oleh pengakuan sang manajer. Publik mulai mempertanyakan satu hal sensitif. Bagaimana sebenarnya pengelolaan penghasilan Verrel sejak awal kariernya melejit? Manajer Verrel saat ini, Rais, menyebut polemik bermula setelah Verrel tampil di sebuah podcast. Dari situ, muncul pertanyaan tentang transparansi pendapatan dan kemana uang hasil kerja Verrel selama ini mengalir. Rais menegaskan dirinya adalah manajer ketiga dan tidak memiliki akses penuh terhadap data keuangan di masa awal Verrel viral. Diakui saat puncak popularitas, penghasilan Verrel tergolong sangat besar. Namun waktu berjalan, industri berubah, suara pun ikut berubah. Pendapatan menurun, sementara kebutuhan keluarga disebut tetap tinggi. Disinilah tekanan mulai terasa. Rais mengungkap, berdasarkan catatan yang dibuat Verrel sendiri, sebagian besar transfer justru mengalir ke ayahnya. Nominalnya disebut mencapai puluhan juta rupiah, bahkan saat sang ayah menjalani hukuman. Sebuah potret kepedulian anak, tapi juga sinyal beban mental yang tak ringan. Saya itu minta bukti aja omongan kamu, Yoto. Minta bukti yang kamu bilang penghasilan Verrel selama ini kurang lebih 10M dan juga yang diapain keluarga. Saya minta bukti omongan kamu, biar nggak asal ngomong aja gitu loh. Dan juga yang kamu bilang transfer ke saya, yang kamu bilang sama netizen sekian banyak sekali, ratusan juta lah kamu bilangnya. Buktikan, sepil lah, kirim bukti transfernya. Itu yang saya mau itu. Karena kamu ngomong seperti itu harus ada bukti, Rais. Jangan asal ngomong penghasilan Verrel sekian dihabiskan orang sekian. Jangan ngomong gitu. Kamu ngomong itu harus ada buktinya. Kamu tak kasih tahu sama sekali. Nggak ada orang di belakang saya, nggak ada. Cuma istri dan anak-anak saya. Kenapa sampai saya buka seperti ini? Karena saya merasa kamu rugikan, gitu loh. Kamu terlalu menjelekkan keluarga saya, ya, gitu loh. Kamu cari enaknya sendiri. Orang netizen nggak tahu, Rais, nggak tahu sebenarnya orang netizen itu. Dia mungkin maki-maki aku, nggak apa-apa, silakan. Betul, nggak apa-apa. Dan juga kalau soal Verrel nggak apa-apa. Saya dari dulu soal Verrel sama kamu tuh nggak pernah bahas itu. Iya toh, awal mula seperti itu. Cuman aku sering kali ngomong sama kamu. Pernah aku ngelarang. Kalau kamu Pak Jokowi, oke bro, support terus Verrel. Saya ngomong gitu sama kamu. Iya toh. Cuman aku sering kali juga bilang, bro, kamu jangan ikut campur masalah keluarga saya. Selalu ada alasan karena kebiasaan-kebiasaan mereka yang saya sudah tahu semua lah. Mungkin suatu saat nanti saya akan ungkapkan, entah itu di podcast, entah itu di video ini, entah itu di pengadilan. Karena hal ini memang sudah harus melibatkan pihak hukum. Ya, kita juga nanti akan ada perlindungan dari Komisi Perlindungan Anak segala macam. Saya bukan diam aja untuk menghadapi orang seperti itu, ya nggak bisa tanpa bukti, ya. Karena saya sudah menjalani ini sudah hampir masuk tahun keempat. Nah, Verrel itu sebenarnya satu anak yang bukan tugasnya itu menafkahi keluarga sebenarnya. Itu secara hukum itu tidak benar. Sebenarnya saya udah mulai risih sebenarnya. Saya udah nggak mau sebenarnya melayani ya. Jadi saya sudah pingin langsung ke ranah hukum aja gitu, biar diselesaikan secara ranah hukum. Entah apa itu kebiasaan mereka, nanti akan terungkap semua di situ. Oh, ternyata kebiasaannya ini, pantesan Verrel trauma gitu ya. Jadi nanti akan terbongkar semua apa kebiasaan dari keduanya, akan terbongkar semua ya. Jadi mau dijelasin seperti apapun, mereka akan terus mencari cara, mencari celah. Ya, akan terus mencari cara, mencari celah untuk bisa menjatuhkan saya. Nah, ketika Pak Jokowi itu masuk ke penjara karena kasus itu, nah, di situ Verrel saya ajarkan untuk menulis semua secara detail, entah itu pengeluaran, pemasukan, bahkan di situ tertulis paling banyak itu dia itu mentransfer untuk ayahnya di waktu di penjara.
situ ada buku dan itu sudah saya kirimkan ke pengacara. Sebenarnya kalau masalah keuangan nih sebenarnya kita nggak perlu mempermasalahkan juga ya. Sebenarnya kalau Om Rais nih di luar kontrak pun dia juga udah sangat baik juga ya. Terus habis itu juga di luar kontrak dia juga ngurusin apa yang ada. Terus juga Om juga ngurusin di luar hal di luar kontrak juga. Contohnya juga permasalahan keluarga mungkin, terus ya masalah-masalah yang ada di dalamnya juga itu sebenarnya bukan masalah kontrak juga sebenarnya. Kalau masalah keuangan, waktu Bapak di penjara, aku ada bikin buku keuangan di buku ini. Mungkin aku nggak perlu buka, tapi kalian bisa lihat. Ya inilah ya. Dan waktu Bapak masih berada di rumah, waktu belum di penjara, kalau masalah job-job itu juga kan pasti kan Bapak kan tahu. Sebelum kita nerima job kita juga pasti ngobrol, slip transferan juga pasti kita kirim, dan juga kita ngobrol dulu aman nggak, boleh nggak. Dan Bapak dulu posisinya kalau ngomong, oh ya udah bro nggak apa-apa, urus aja kayak gitu. Itu waktu setelah ada masalah perseteruan seperti ini, kenapa ini dijadikan masalah, itu sih sebenarnya kecewanya aku ya. Capek sebenarnya, serius capek sebenarnya ya. Udahlah ya, udah selesai. Semoga dari aku ngobrol ini kalian bisa sadar, bisa ngerti, oh ini loh anakmu gitu loh. Makanya kayak capek juga ternyata jadi aku gitu loh ya. Nah itu kalian kayak sadar lah gitu loh, aku capek di sini. Bukan kalian aja yang kurusin, banyak juga. Kalau misal aku terlalu ngurusin kalian, gimana karirku coba? Gimana karirku? Kalau misal aku ngurusin kalian, semua uangku aku kasih kalian kayak dulu, muanya. Terus aku gimana? Masa iya ngamen lagi? Jangan dong, kan gitu dah. Situasi ini membuat Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta turun tangan. Wakil Ketua Komnas PA, Hagistio Pradika, menegaskan bahwa mulai saat ini, Feral berada dalam perlindungan dan pengawasan lembaganya. Mereka tengah mengkaji apakah aktivitas kerja Feral sudah masuk kategori eksploitasi anak. Menurut Komnas PA, indikatornya bukan soal bekerja atau tidak, melainkan apakah anak menanggung beban berlebihan secara fisik maupun mental. Bahkan Hagistio menyebut, dari pengamatannya, kondisi psikologis Feral mulai menunjukkan tanda tekanan. Ya, kalau pandangan saya sih sebisa mungkin ini diselesaikan secara kekeluargaan gitu ya. Dan kami dari Komnas Perlindungan Anak juga siap untuk memediasi jika memang nantinya ini masuk ke jalur hukum, ke ranah hukum, kami juga siap untuk memberikan kuasa hukum buat Feral. Ketua Komnas PA, Agustinus Sirait, memastikan kedua orang tua Feral akan dipanggil untuk klarifikasi. Ia menegaskan, orang tua tidak berhak menguasai pendapatan anak. Hak anak atas informasi dan hasil kerjanya harus dijaga hingga dewasa. Dengan diterimanya laporan oleh Komnas Perlindungan Anak, tentu kita setelah ini akan memproses kasus ini. Kami akan coba untuk memanggil orang tuanya, baik ayah atau ibunya, untuk bisa kami mintakan klarifikasinya tentang berita-berita ini tentunya. Sebetulnya kata-kata eksploitasi itu jika ada hak anak yang terabaikan, ada 10 hak anak ya. Sebenarnya pelakunya siapapun, apakah itu orang tua kandung atau katakanlah manajernya misalnya, kalau melakukan eksploitasi ekonomi nih kita lihat kan, karena Feral ada penyanyi, kemudian dia mendapatkan penghasilan. Poin pertama adalah ketika si Feral tidak diberitahu misalnya oleh orang tuanya berapa jumlah uangnya, ya itu merupakan suatu langkah awal eksploitasi. Kemudian kemana uang itu digunakan, siapa yang menggunakan, itu hak anak harus mengetahui itu. Apalagi ini adalah kerja kerasnya dia, seperti itu. Bukan serta-merta mentang-mentang orang tua kandung kemudian bebas menggunakan uang itu. Kasus Feral Prayoga kini bukan lagi sekadar urusan keluarga, tapi cermin keras dunia hiburan anak. Popularitas bisa datang cepat, tapi tanpa perlindungan yang tepat bisa berubah menjadi beban. Di titik ini, masa depan Feral seperti berada di persimpangan.
dan kehadiran Komnas Perlindungan Anak diharapkan menjadi pengaman, agar hak, kesehatan mental, dan masa depan seorang anak tetap menjadi prioritas utama di atas segalanya.